Perkenalkan, nama saya Ika Wulandari, NIM 2017 143 1 kelas D, prodi PGSD. Mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD. Guru dosen pengampunnya yaitu Ibu Mega Prasrihami, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari 5 pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Selamat menyaksikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari 5 soal. Soal yang pertama yaitu, jelaskan kenapa seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran dan jelaskan dampak positif, negatif, dan pengembangannya. Nah, menurut saya, dari seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran, yaitu terdapat sejumlah alasan mengapa guru perlu untuk mengembangkan bahan ajar. Yakni yang pertama yaitu ketersediaan bahan sesuai tuntunan kurikulum, karakteristik, sasaran, dan tuntunan pemecahan masalah. Pengembangan bahan ajar juga harus memperhatikan tuntunan kurikulum. Nah, artinya bahan ajar yang kita ajarkan, kita kembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, bagaimana untuk mencapainya dan bahan ajar yang digunakannya diserahkan sepenuhnya kepada para pendidik sebagai guru tenaga profesional. Sedangkan dampak positif dalam pembelajaran yang pertama yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti jaringan internet, lab, komputer, sekolah, dan lain-lain sebagainya. Nah, dampak dari hal-hal yaitu guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa dalam belajar tidak perlu terlalu terpaku terhadap informasi yang harus dihadirkan oleh guru. Nah, tetapi juga bisa mengakses materi pembelajaran langsung dari internet. Yang kedua, munculnya metode pembelajaran yang baru memudahkan siswa guru dalam proses pembelajaran. Nah, dengan kemajuan teknologi terciptalah metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak, karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa membuat abstrak dan dapat dipahami secara mudah oleh siswa. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini proses pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan dengan cara tatap muka. Adapun dampak negatifnya yaitu di samping yang pertama yaitu siswa menjadi malas belajar dengan adanya peralatan yang harus dapat memudahkan siswa dalam belajar seperti laptop dengan jaringan internet. Ini malah sering membuat siswa menjadi malas belajar. Terkadang banyak di antara mereka yang menghabiskan waktu untuk internetan hanya mendatangkan kesenangan semata seperti chattingan dan main game. Nah, yang kedua yaitu terjadinya pelanggaran asusila. Jadi sering kita dengar di berita-berita di mana terjadi dalam pelanggaran susila dilakukan oleh seorang pelajar terhadap pelajar lainnya, seperti terjadi tawuran antar pelajar, seperti psikes, pemerkosaan siswi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik seperti sumber ilmu dan pusat pengetahuan. Di sanalah digunakan oleh pelajar. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan faktor-faktor yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pengembangan. Nah, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa yang akan dicapai merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode pengajar. Nah, adapun beberapa tingkatan tujuan pembelajaran yaitu yang paling tinggi yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN. Kemudian dijabarkan pada tujuan satuan pendidikan atau institusional, tujuan bidang studi atau mata pelajaran, dan tujuan pembelajaran instruksional. 3. Yang kedua yaitu karakteristik bahan pelajaran atau materi pelajaran.
Yang pertama yaitu aspek konsep, atau konsep merupakan substansi dari isi pelajaran yang berhubungan dengan pengertian, atribut, karakteristik, tabel, atau ide-ide atau gagasan. Yang kedua yaitu aspek fakta atau faks, merupakan substansi dari pelajaran yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang lalu, data-data yang memiliki substansi objek atau waktu, seperti nama, tahun, dan berhubungan dengan peristiwa atau waktu. Yang ketiga yaitu aspek prinsip, merupakan substansi isi pelajaran yang berhubungan dengan aturan detail, hukum, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu aspek nilai. Yang ketiga yaitu waktu yang digunakan. Pemilihan metode mengajar juga harus memperhatikan alokasi waktu tersedia dalam jam pelajaran. Ada beberapa metode mengajar yang dianggap relatif baik menggunakan waktu, seperti metode pelajaran pencari masalah, inklusif. Metode ini kurang tepat jika digunakan pada jam pelajaran yang digunakan pada waktu yang relatif singkat, sehingga penugasan materi tidak akan optimal. Demikian pula dengan pembentukan kemampuan siswa. Yang keempat yaitu faktor siswa atau peserta didik. Faktor siswa merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode mengajar. Selain pemilihan metode, faktor-faktor yang digunakan, aspek-aspek yang berkaitan dengan faktor siswa terutama pada aspek kesegaran mental, faktor antusias atau kelelahan, jumlah siswa, dan kemampuan siswa. Media dan sumber belajar. Supaya memperoleh hasil belajar yang optimal, maka setiap peristiwa pembelajaran harus dirancang secara sistematis dan sistematis. Baiklah, yang ketiga yaitu soal nomor 3 yaitu sebutkan apa saja yang biasa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar dan berikan alasan saudara. Dan menurut saya selain pembelajaran menggunakan bahan ajar yaitu menggunakan media pembelajaran yaitu harus menggunakan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran misalnya pada media audio. Nah, jenis media pembelajaran audio ini berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Nah, dilihat dari pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan maupun nonverbal atau bunyi-bunyi dari vokalisasi. Yang kedua yaitu menggunakan media visual. Nah, jenis media pembelajaran visual ini adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual mengambilkan materialnya dengan menggunakan alat proyektor atau proyektor. Nah, yang ketiga, media audio visual. Jenis media pembelajaran audio visual merupakan media yang mampu menampilkan suara atau gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audio visual dibedakan menjadi dua, yaitu media audio visual diam dan media audio visual gerak. Keempat yaitu, coba jelaskan langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar yaitu, yang pertama yaitu menganalisis kurikulum. Nah, langkah pertama ini ditunjukkan untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang memerlukan bahan ajar. Untuk mencapai hal itu, maka kita mesti mempelajari 5 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini adalah kualifikasi kemampuan nominal peserta didik yang harus menggambarkan keterampilan yang harus diharapkan dicapai pada setiap semester. Yang kedua yaitu kompetensi dasar. Nah, jadi kompetensi dasar ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk mencapai indikator kompetensi. Yang ketiga yaitu indikator ketercapaian hasil belajar. Nah, itu merupakan rumusan kompetensi yang spesifik yang dapat dijadikan acuan kriteria penilaian dalam menentukan kompetensi yang akan diajarkan oleh seorang guru. Yang keempat yaitu keterampilan atau nilai yang disusun sederhana, rupa dan pendidik peserta didik menguasai kompetensi yang telah ditetapkan.
Yang kelima yaitu pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar ini adalah suatu aktivitas yang didesain oleh pendidik supaya dilakukan oleh para peserta didik. Action. Nah, langkah yang kedua yaitu menganalisis sumber belajar. Adapun kriteria sumber belajar dilakukan berdasarkan ketersediaan atau kesesuaian dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Caranya adalah dengan menginterpretasikan ketersediaan sumber belajar yang diartikan dengan kebutuhan. Nah, langkah yang ketiga yaitu memilih dan menemukan bahan ajar. Keterkaitan dengan pemilihan bahan ajar ada yang 3 prinsip, yaitu prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Adalah soal yang kelima yaitu jika seorang guru melakukan pengembangan, bahan ajar apa yang harus diperhatikan dalam pembuatannya. Nah, baiklah, menurut saya bahan ajar merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan belajar mengajar. Tanpa harus bahan ajar, kegiatan belajar mengajar tidak dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, sebelum belajar, seorang guru diharapkan dapat menyiapkan bahan ajar. Banyak guru sudah menyiapkan bahan ajar ketika hendak mengajar, akan tetapi banyak pula yang masuk ke dalam kelas tanpa bahan ajar yang disengaja disiapkan. Nah, karena bahan ajar yang disiapkan, sang guru cenderung menceritakan pengalamannya atau memberi nasihat kepada siswa atau mahasiswa sebagai pengganti bahan ajar. Fenomena ini sering terjadi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Bahkan pada perguruan tinggi ketika ditanyakan alat dan tidak menyiapkan bahan. Guru tipe ini menjawab bahwa bahan ajar tidak perlu ditetapkan karena sudah tidak ada buku teks. Sesungguhnya, guru bukan tidak mau menyiapkan bahan ajar, tetapi lebih banyak karena belum mengetahui tentang hakikat bahan ajar dan pengembangannya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini dibahas secara umum tentang alasan pengembangan bahan ajar, prinsip-prinsip dan pengembangan bahan ajar, buku teks, dan bahan-bahan dalam pengembangan bahan ajar. Terima kasih.